Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina ayyuhibba biladina Indonesia. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, serta para pemirsa yang kami banggakan, NKRI adalah sebuah negara yang penuh dengan keberagaman, yang terdiri dari keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan NKRI unik dan menarik. Sementara di sisi lain hadirin, keberagaman ini jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik bisa menjadi sumber potensi konflik. Baik konflik antar etnis, suku, bahkan agama, yang pada gilirannya dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Bahkan hadirin, adanya keberagaman ini bisa menjadi target dan sasaran bagi pihak-pihak yang tidak menginginkan NKRI menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Kita hadirin, sebagai mayoritas penduduk negeri ini, kita harus bisa mengerti dan memahami konsep mempertahankan NKRI menurut Al-Quran, sehingga kita dapat menjadi garda terdepan dalam mempertahankan NKRI. Pertanyaannya hadirin, apakah kita rela bangsa yang besar ini yang dibangun dengan susah payah, dengan cucuran keringat, linangan air mata, dan genangan darah para syuhada kita harus rubuh karena kepentingan pribadi atau golongan? Jawabannya tentu tidak hadirin. Sebagaimana penggalan syair dari Mars NU berikut ini. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. NKRI harga mati dalam bingkai kebinekaan. Inilah judul syarahan Al-Quran yang akan kami sampaikan. Sebagai landasan awal, marilah kita dengarkan firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat ke-13 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum.
Inna Allah alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta para pemirsa yang kami banggakan. Menurut ilmu balaghah, ayat ini yang diawali dengan seruan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, yang bersifat kalam khobari, yang artinya Allah telah memberitahu kepada seluruh umat manusia. Adapun asbabun nuzul ayat tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili di dalam salah satu karyanya yang berjudul Tafsirul Munir jilid ke-13 halaman 581 menjelaskan bahwa ayat ini terkait dengan dua buah riwayat yang terjadi pada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ialah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abi Hatim dari Abi Hulaika. Pada hari Fatul Makkah, Bilal bin Rabah masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian ia mengumandangkan azan. Sebagian para sahabat memprotes seraya berkata, "Kenapa Buddha hitam ini yang mengumandangkan azan di dalam Ka'bah?" Lalu turunlah ayat ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dan memperingati mereka dengan tegas untuk tidak sekali-sekali berbangga dengan keturunan mereka dan merendahkan orang lain. Hadirin, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab di dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 617 menjelaskan bahwa kata syu'uban dan qabail merujuk pada struktur sosial yang paling besar dan beragam atau nation and tribes. Demikian pula yang disampaikan oleh Profesor Dr. Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran jilid ke-10 halaman 401 hingga 402 menjelaskan bahwa kata lita'arafu yang berarti kehormatan, bahwasannya setiap manusia dituntut untuk hidup saling kenal mengenal, bukan menimbulkan perpecahan, perselisihan, Gontok-gontokan, bahkan perpecahan antar umat beragama. Hadirin, bukankah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang tentu tak cinta. Bersatu kita kokoh, berseteru kita roboh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ta'arafa minha talafa, wa ma tanakara minha talafa." Saling berkenalan niscaya bersatu hatinya, saling berpecahan niscaya timbul perselisihan. Hadirin, kami menghimbau kepada saudara dan saudari untuk menjauhi sikap diskriminasi. Kita hadirin harus saling kenal mengenal, saling menjalin komunikasi, saling sinergi dan saling melengkapi. Oleh karena itu, united in unity,
Good Life University. Bersatu dalam persatuan, hidup maju karena keberagaman. Lantas hadirin, bagaimanakah konsep Al-Quran dalam mempertahankan NKRI? Sebagai jawabannya, marilah sama-sama kita simak firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat ke-126 berikut ini. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada para penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada para penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dan Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang kafir akan aku beri ia kesenangan sementara, dan akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya." Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta para pemirsa yang kami banggakan, Profesor Dr. Muhammad Roy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 1 halaman 322 menjelaskan bahwa ayat ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang menjadikan kota Mekah dan sekitarnya menjadi kota yang aman. Semoga Allah juga menganugerahkan kepada penduduknya dan pengunjungnya kemampuan untuk menjadikannya aman dan tentram. Hadirin, ayat ini bukan hanya saja mengajarkan berdoa untuk keamanan dan keselamatan kota Mekah, tetapi ayat ini juga mengandung isyarat tentang pentingnya setiap umat muslim berdoa untuk keamanan dan keselamatan tempat tinggalnya dan para penduduknya memperoleh rizki yang melimpah. Dua hal yang utama yaitu rasa aman dari segala yang menggelisahkan dan limpahkan rizki merupakan syarat utama bagi suatu kota dan wilayah. Bahkan stabilitas keamanan dan kecukupan ekonomi merupakan nikmat yang menjadikan seseorang berkewajiban mengabdi kepada kita. Dengan demikian hadirin, dari syarahan tadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa keanekaragaman yang ada di negeri kita adalah salah satu kekuatan untuk mempertahankan NKRI yang sama-sama kita cintai ini. Kami akhiri dengan sebuah pantun.
Buat rumah karena sendi, Sendi rusak rumah binasa. Buat bangsa karena budi, rusak budi NKRI binasa. Ihdinas siratal mustaqim, ilal liqa ma'assalama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.